Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang seorang viral korban sindikat sadis di KAMBOJATKW asal Jember, disiksa, dipaksa melayani 10 pria lalu ginjalnya diambil? Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Desa Kemuning, sebuah dusun kecil di pinggiran Jember, Jawa Timur, diselimuti kabut tipis di pagi itu. Suara ayam jantan bersahutan di kejauhan, namun tak mampu membangunkan Siti Aminah dari lamunan panjangnya di bawah pohon jambu. Gadis berusia 22 tahun itu menatap langit dengan mata kosong. Sudah hampir 2 bulan ayahnya terbaring lemah karena stroke, sementara ibunya hanya buruh cuci panggilan yang penghasilannya tak seberapa. "Aku pengen kerja ke luar negeri, Bu," ucap Siti lirih pada ibunya suatu sore. "Kerja di mana, Nak?" Katanya di Malaysia, pabrik. "Gajinya lumayan, bisa buat ngobati bapak." Ibunya hanya diam, matanya berkaca-kaca. Ia pernah mendengar kisah tentang tetangga desa yang pulang dalam peti kayu. Tapi bagaimana bisa ia melarang, sementara beras di dapur pun sudah tinggal segenggam. Seminggu kemudian, datanglah seseorang yang mengaku bernama Pak Rinto. Orang itu berpakaian rapi, membawa berkas-berkas dan janji manis. Ia datang bersama seorang perempuan berkerudung merah, yang memperkenalkan diri sebagai Bu Indah, agen penyalur kerja luar negeri. "Legal, resmi, dijamin aman," katanya sambil menepuk-nepuk map plastik berisi formulir. "Anak panjenengan nanti kerja di pabrik sabun di Penang. 1 bulan bisa ngirim 2 juta, Bu." Siti pun menandatangani surat tanpa banyak bertanya. Ia terlalu sibuk membayangkan bapaknya sembuh dan dapur rumahnya tak lagi kosong. 2 hari sebelum keberangkatan, ia membeli sandal baru dan jilbab pink untuk pamit ke tetangga. "Doakan aku ya, Maklik, biar sukses di negeri orang." Tak ada yang curiga, semuanya percaya. Malam keberangkatan datang. Siti tidak dijemput bas besar atau diantar ke bandara seperti yang dibayangkannya. Ia naik mobil Kijang tua berwarna biru tua, bersama 3 perempuan lain dari Bondowoso dan Situbondo. Perjalanan memakan waktu lebih dari 10 jam. Di tengah perjalanan, mereka diminta mengganti ponsel dengan yang sudah disediakan. "Biar gak nyasar nanti," kata sopirnya. Setibanya di Jakarta, mereka tidak masuk ke kantor resmi penyalur kerja. Justru dibawa masuk ke sebuah rumah berlantai 2 di ujung gang sempit, bersebelahan dengan kandang ayam. Di sana, semua identitas mereka ditarik, termasuk KTP dan KK. Sementara saja, ini prosedur biasa. Siti mulai merasa ada yang ganjil. Tapi semuanya bilang, "Sudah, tenang saja. Besok kalian terbang ke Malaysia." Ia mencoba menenangkan diri. Ia ingat bapaknya, dan ia ingin cepat mengirim uang. Tapi hari berganti, minggu berjalan, dan mereka belum juga berangkat. Siti mulai bertanya-tanya, tapi setiap kali ia protes, jawabannya selalu sama, "Sabar. Urusan visa belum selesai." Yang aneh, selama menunggu, ia tak boleh keluar rumah. Bahkan ke warung pun harus izin. Dan malam itu, ketika pintu dikunci dari luar dan suara langkah kaki lelaki terdengar di tangga, Siti Aminah akhirnya tahu, mimpi yang ia kejar bukan sedang menunggu di Malaysia. Neraka sudah menjemputnya lebih dulu, di tanah airnya sendiri. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan yang terasa tanpa ujung, Siti akhirnya sampai di Jakarta. Tiba di rumah kontrakan yang sempit, ia dibawa oleh Bu Indah dan Pak Rinto ke ruang tamu yang hampir tidak terlihat saking gelapnya. Tak ada ucapan selamat datang atau senyum ramah. Mereka hanya diberi kamar kecil yang hanya cukup untuk sebuah kasur dan meja lipat. "Ini sementara, nanti kalau semua urusan selesai, kalian bisa langsung berangkat," kata Pak Rinto sambil memberikan Siti sebuah ponsel bekas. "Ini untuk komunikasi, jangan kasih tahu siapapun kalau ada yang nanya." Siti mengangguk meski hatinya mulai gelisah. Suasana di dalam rumah itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang normal, hanya ada beberapa perempuan lain yang juga tampak lelah dan cemas. Mereka tidak berbicara banyak, hanya duduk diam dengan wajah lesu. Malam mulai turun, dan ketika semua lampu dipadamkan, Siti mendengar suara langkah kaki berat menuju ke lantai atas. "Tidur yang nyenyak, besok kalian harus siap," suara Pak Rinto terdengar mengintimidasi. Siti merasa semakin terpojok. Dalam hati,
Ia berdoa agar ini semua cepat berlalu. Namun, malam pertama itu adalah awal dari kengerian yang tak pernah ia bayangkan. Pukul 2 pagi, pintu kamar Siti diketuk. "Bangun, sudah waktunya." Siti terkejut, tubuhnya gemetar saat ia membuka pintu. Di depan sana, berdiri dua lelaki berpenampilan kasar, mata mereka tajam seperti predator. "Kamu yang baru, kan? Jangan takut, kita hanya ingin bercakap-cakap dulu," ujar salah satu dari mereka dengan senyum tipis. Siti ingin berteriak, ingin lari, namun mulutnya tertutup rapat. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya gadis desa yang tak tahu dunia luar, bahkan dia tidak tahu siapa yang harus ia percayai. Mereka memaksanya keluar dari kamar, dan Siti dibawa ke ruang tamu yang gelap. Di sana, sudah ada lelaki lain yang menunggu. Tanpa bisa menolak, ia dipaksa berhadapan dengan mereka. Malam itu, Siti merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Mereka memperlakukannya seperti barang yang bisa dipakai sesuka hati. Malam-malam berikutnya hanya menjadi pengulangan dari kengerian itu. Siti harus melayani satu lelaki demi satu lelaki, tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Di setiap sudut rumah kontrakan itu, wajah-wajah tak bernama menunggu giliran mereka. Siti hanya bisa menangis dalam diam, berharap keajaiban datang. Pada akhirnya, ia mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada yang bisa ia percaya. Ia hanya tahu satu hal, untuk bertahan, ia harus terus melayani, atau hidupnya akan lebih menderita lagi. Setiap hari, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia merasa semakin hilang, seperti sesuatu yang sudah tak bisa dikenali lagi. Namun, keputusasaan itu belum berakhir. Sebuah malam yang lebih gelap datang. Siti terjaga, mendengar suara gaduh di luar. Tanpa ia ketahui, itu adalah malam yang menentukan hidupnya. Hari-hari berlalu dalam kegelapan yang semakin mencekam. Setiap pagi, Siti terbangun dengan tubuh yang penuh rasa sakit. Namun, apa yang lebih menyakitkan daripada itu adalah kenyataan bahwa ia tak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Tubuhnya bukan miliknya lagi, dan itu adalah sebuah kenyataan pahit yang harus ia terima setiap kali lelaki-lelaki itu datang. Mereka memaksanya untuk bekerja, memaksanya untuk melayani mereka dengan cara yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Dan jika ia menolak, mereka akan mengancam dengan kekerasan yang lebih parah. Mereka akan mengurungnya di dalam kamar yang lebih kecil, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa kasih sayang. Siti tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang di sekitarnya sudah terlihat seperti makhluk yang tak bisa melawan. Mereka semua terperangkap dalam dunia yang sama. Suatu hari, saat ia sedang terbaring lemah di atas kasur, seorang lelaki masuk ke kamar dengan wajah gelap dan marah. "Kenapa kamu nggak ngikutin perintah?" Katanya dengan suara keras. "Kalau kamu nggak nurut, kamu tahu konsekuensinya, kan?" Lelaki itu mendekat, dan dengan kasar menggoyangkan tubuh Siti. Dia takut, sangat takut. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. "Aku nggak bisa," ucapnya terbata-bata, suaranya hampir tak terdengar. Namun lelaki itu hanya tertawa kecil, tertawa seperti seorang monster yang baru saja mendapatkan apa yang ia inginkan. Pada malam itu, Siti tidak lagi menangis. Ia merasa seolah hatinya sudah mati. Setiap hari adalah pergulatan dengan rasa sakit dan ketakutan yang tak terperi. Rasa takut akan kematian dan rasa takut akan apa yang akan datang selanjutnya menghantuinya tanpa henti. Waktu berjalan, tetapi ia merasa terperangkap dalam satu lingkaran setan yang tak ada habisnya. Ia terus dipaksa melayani tanpa daya, bahkan ketika tubuhnya sudah semakin lelah. Ia mulai kehilangan semangat hidup. Setiap malam, ketika mereka semua tertidur, ia hanya bisa merenung dalam keheningan. Apakah ini akhir dari semuanya? Pikirnya, apakah aku akan selalu seperti ini? Namun, meskipun tubuhnya semakin rapuh, hatinya masih menyimpan sebuah harapan. Di balik penderitaannya, ia berdoa pada Tuhan agar ada jalan keluar. Namun jalan itu tampak semakin jauh, dan ia semakin merasa terisolasi. Siti tahu satu hal, jika ia ingin bertahan, ia harus terus mengikuti aturan mereka. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa suatu hari ia akan menemukan jalan keluar, walaupun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Hari-hari yang penuh ancaman dan penyiksaan itu berjalan seperti biasa. Namun, di dalam diri Siti,
sesuatu mulai tumbuh. Sebuah tekad untuk melawan, meski hanya dalam bentuk doa dan harapan. Namun, tekad itu harus diuji, dan malam itu ujian datang dalam bentuk yang tak terduga. Siti semakin hari semakin terpuruk. Fisiknya yang dulu tegap dan penuh harapan kini berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Setiap gerakan terasa berat, setiap napas dipenuhi rasa sakit. Namun, di balik penderitaan itu, Siti tak pernah benar-benar menyerah. Meskipun ia tidak tahu harus pergi kemana, ia tahu satu hal, ia harus melarikan diri. Namun, entah bagaimana, rasa takut itu selalu menghentikan langkahnya. Satu malam, ketika Siti mendengar pintu kamar diketuk dengan keras, ia sudah bisa menebak siapa yang datang. Tetapi kali ini, kedatangan itu terasa berbeda. Saat ia membuka pintu, Pak Rinto berdiri di depan, senyumnya tipis dan penuh perhitungan. "Ayo, keluar," katanya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. "Ada yang perlu kamu lakukan." Siti terpaksa mengikuti langkah Pak Rinto, meski hatinya berdebar kencang. Tentu saja, ia tahu apa yang dimaksud dengan "ada yang perlu dilakukan." Tapi kali ini, ia merasa ada yang ganjil. Ia merasa ada sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Di dalam ruang belakang rumah itu, dua lelaki yang biasa datang untuk berbicara, sudah menunggu. Mereka memintanya untuk berbaring di meja besar. "Sekarang kita mau coba hal lain," kata Pak Rinto dengan nada seram. "Kalau kamu nggak nurut, kita bisa kasih hukuman yang lebih berat." Siti merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memaksanya untuk berbaring, dan saat itu, ia tahu, ini bukan lagi hanya tentang penyiksaan fisik dan mental yang biasa terjadi, ini lebih dari itu. Dengan cepat dan tanpa rasa kasihan, lelaki-lelaki itu mulai bekerja. Mereka memasukkan jarum ke dalam tubuh Siti, menyuntikkan zat yang tak ia kenali. Rasa sakit itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. "Tenang saja, ini semua demi keuntungan kita bersama," kata salah satu dari mereka, sambil tertawa. Siti ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya sudah tak kuat lagi. Dan saat itu, lelaki itu mengumumkan, "Kita ambil ginjalnya. Itu harus dilakukan agar kita bisa lebih banyak uang." Siti terkejut, ia tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Giginya gemeretak, matanya berair. Ia tahu bahwa untuk selamat, ia harus bertahan. Namun saat itu, segala perlawanan seperti sirna begitu saja. Tubuhnya terkulai lemas, dan seluruh dunia seakan berputar di sekitarnya. Ia merasa ada yang hilang, sesuatu yang tak bisa kembali lagi. Proses itu berjalan lama. Siti hanya bisa menangis tanpa suara, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ia merasa dirinya hancur, baik fisik maupun mental. Ketika semuanya berakhir, ia hanya bisa terbaring lemas, tanpa daya. Dan mereka pergi begitu saja, meninggalkan tubuhnya yang terkoyak. Siti terisak. "Kenapa?" ucapnya dalam hati, "kenapa ini harus terjadi padaku?" Namun, di dalam kepedihan yang mendalam, ada secercah harapan yang masih bertahan. Ia tahu, ia harus mencari cara untuk keluar dari sana. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri dalam keadaan seperti ini? Siti terbangun keesokan harinya dengan tubuh yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Nyeri di seluruh tubuhnya tak tertahankan, namun ada yang lebih menyakitkan dari itu, kesadaran bahwa hidupnya kini hanya bergantung pada takdir yang tak bisa ia ubah. Ginjalnya, yang dulu menjadi bagian dari dirinya, kini hilang begitu saja. Bahkan rasa sakit fisik itu pun terasa biasa, seperti bagian dari rutinitas yang harus dijalani. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda malam itu. Ketika ia terbangun di tengah malam, ia mendengar suara berbisik di luar kamar. Itu bukan suara Pak Rinto atau lelaki-lelaki lain yang sering datang ke rumah kontrakan. Suara itu lebih lembut, lebih penuh harapan. "Siti, Siti," suara itu berbisik. Siti terkejut dan melirik keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayang-bayang pohon yang bergerak tertiup angin. Namun, suara itu terus terdengar, kali ini lebih jelas. "Siapa itu?" pikirnya dengan hati berdebar. Namun, ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya keluar dari tempat tidur. Dengan gemetar, ia melangkah pelan-pelan menuju jendela, membuka sedikit tirainya. Di luar sana, di tengah kegelapan, berdiri seorang wanita dengan wajah tertutup hijab. Wajahnya tidak bisa dikenali,
namun Siti bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberi harapan. Ayo, keluar sekarang juga. Ini kesempatanmu, suara wanita itu terdengar dengan tegas. Jantung Siti berdegup kencang. Apakah ini mimpi? Ataukah ia sedang berhalusinasi karena rasa sakit yang semakin menggerogoti tubuhnya? Namun, wanita itu menepuk-nepuk kaca jendela dengan lembut, seolah memanggilnya untuk datang. Siti, kamu harus keluar sebelum semuanya terlambat. Jangan tunggu lagi, waktumu sudah habis di sini. Siti ragu-ragu, apakah ia bisa benar-benar melarikan diri? Jika ia keluar sekarang, bukankah itu sama saja dengan melawan orang-orang yang telah menguasai hidupnya? Bukankah mereka akan mencari dan menangkapnya lagi? Namun, suara itu terus mengalir, memanggilnya dengan harapan yang ia rasa semakin kuat. Kamu bisa, Siti. Jangan takut. Perlahan, ia mengumpulkan keberanian yang hampir hilang. Tanpa pikir panjang, ia membuka jendela dan melangkah keluar, meskipun tubuhnya masih lemah dan nyeri. Langkah demi langkah, ia berjalan menuju wanita yang tadi memanggilnya, yang kini sudah berdiri lebih dekat. Wanita itu mengulurkan tangannya. Kamu tidak sendirian, katanya dengan suara lembut. Siti tidak tahu apakah ini akan berakhir dengan keselamatan atau dengan kematian. Namun, satu hal yang pasti, ia harus pergi. Ia harus mencoba, meskipun harga yang harus ia bayar sangat mahal. Bersama wanita itu, Siti berjalan menjauh dari kontrakan yang menjadi neraka baginya. Namun, di belakangnya, Pak Rinto dan lelaki-lelaki itu mulai menyadari kepergian Siti. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja, tapi, Siti sudah berada terlalu jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit kebebasan. Kebebasan yang dirasakan Siti di malam itu terasa begitu manis, namun ia tahu bahwa itu hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang dan penuh bahaya. Di luar kontrakan, dunia itu tampak asing baginya, seperti sebuah tempat yang tak pernah ia kenal, namun kini harus ia hadapi. Wanita yang membantunya melarikan diri berjalan cepat, seolah tahu betul jalan yang harus mereka tempuh. Tanpa sepatah kata pun, mereka bergerak melalui lorong-lorong sempit, melintasi gang-gang gelap yang tampaknya tak pernah berakhir. Setiap langkah Siti terasa berat, tubuhnya lemah dan terkulai karena rasa sakit yang terus mendera. Siapa kamu? Siti akhirnya berhasil bertanya setelah beberapa menit berjalan. Wanita itu menoleh, senyumnya tipis namun penuh pengertian. Aku temanmu, kamu bukan yang pertama yang terjebak di tempat itu. Banyak yang sudah pergi, tapi belum banyak yang berhasil keluar dengan selamat. Siti tidak bisa berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca mendengar kata-kata wanita itu. Apakah ia sudah terlalu terlambat? Berapa banyak wanita lain yang juga menjadi korban dan tidak pernah bisa keluar seperti dirinya? Ada tempat aman untukmu. Kita harus cepat sebelum mereka mencarimu, ujar wanita itu, mematahkan lamunan Siti. Namun, meskipun langkah mereka cepat, mereka tidak bisa sepenuhnya bebas dari ancaman yang mengintai. Sesekali, Siti mendengar suara motor di kejauhan, atau langkah kaki yang cepat dan tergesa-gesa. Setiap suara itu membuat hatinya berdegup lebih cepat, ketakutan mulai kembali menyelubungi dirinya. Jangan takut, kata wanita itu, seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Siti. Kita akan sampai. Namun, Siti merasa dunia luar ini lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Setiap sudut jalan terasa penuh ancaman. Ia merasa seperti buruan, seolah Pak Rinto dan para lelaki itu tidak akan berhenti mengejarnya. Wajah mereka, senyum mereka yang penuh kekuasaan, terus menghantui pikiran Siti. Ia tahu, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kenapa mereka mau begitu kejam? Siti akhirnya bertanya, suaranya pecah karena emosi yang menekan dadanya. Wanita itu berhenti sejenak, menatap Siti dengan pandangan yang dalam. Karena mereka tahu ada uang di balik penderitaanmu. Mereka akan terus mencari orang-orang seperti kita untuk dimanfaatkan, tak peduli berapa banyak nyawa yang harus mereka hancurkan. Siti merasa tenggelam dalam kenyataan itu. Betapa terangnya dunia di luar sana, namun betapa kelamnya kenyataan yang harus ia hadapi. Semua orang yang ia temui di kontrakan itu, mereka bukan hanya korban, mereka adalah barang dagangan yang bisa diperdagangkan untuk keuntungan. Dengan tubuh yang hampir tak bisa diajak bergerak, Siti terus mengikuti langkah wanita itu. Mereka terus berjalan tanpa tujuan yang jelas, bersembunyi dari keramaian, menghindari orang-orang yang mungkin mengenal mereka atau melihat mereka sebagai ancaman. Dunia ini terasa begitu kejam,
begitu asing, dan Siti hanya bisa berpegangan pada wanita itu sebagai satu-satunya harapan. Namun, dalam hati, Siti merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, kembali ke rumahnya, ke Jember, dan melawan semua yang telah merenggut hidupnya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang menyelamatkan orang lain, tentang mencegah wanita lain merasakan penderitaan yang sama. Tapi, untuk itu, ia harus bertahan. Ia harus terus hidup. Setelah berhari-hari melarikan diri bersama wanita misterius yang membantunya, Siti akhirnya tiba di sebuah kota yang familiar di hatinya, Jember. Tetapi, meskipun tempat ini adalah rumah asalnya, yang dulu penuh dengan kenangan indah, sekarang ia merasa asing. Hatinya diliputi kecemasan, seolah bayang-bayang masa lalu yang kelam akan selalu menghantui langkahnya. "Siti, kamu sudah aman di sini," kata wanita itu, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Maria, seorang mantan korban dari sindikat yang sama. "Tapi, kita harus berhati-hati. Meskipun kamu jauh dari mereka, mereka takkan berhenti mencari." Siti mengangguk, tapi hatinya penuh kebingungan. Sekarang apa yang harus ia lakukan? Apa yang bisa ia lakukan setelah semua yang telah ia alami? Dunia terasa semakin luas, namun semakin sedikit tempat yang bisa ia sebut sebagai aman. Maria mengajaknya ke sebuah rumah sederhana di pinggiran Jember, jauh dari keramaian kota. Rumah ini adalah tempat perlindungan bagi para wanita yang telah melarikan diri dari sindikat yang menguasai mereka, sebuah tempat yang aman, tapi tak cukup untuk melawan sistem besar yang ada di baliknya. Di sana, Siti bertemu dengan beberapa wanita lain yang juga menjadi korban, meskipun banyak dari mereka masih terbelenggu dalam ketakutan. "Aku ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendirian," kata Maria, membuka hati mereka yang tertutup selama ini. "Bersama kita bisa mengungkap kebenaran ini." Namun, untuk mengungkap kebenaran, Siti tahu ia harus menghadapi kenyataan pahit. Para pelaku yang selama ini mengendalikan hidupnya adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Sindikat ini tidak hanya beroperasi di Kamboja, tetapi sudah merambah hingga ke Indonesia, bahkan di kota-kota kecil seperti Jember. Mereka adalah bagian dari dunia gelap yang tersembunyi, yang menjalankan bisnis kejam ini dengan sangat terorganisir. "Jika kita ingin menghentikan mereka, kita harus menggali lebih dalam," ujar Maria. "Kita perlu bukti, sesuatu yang bisa menghancurkan jaringan mereka." Siti merasa hatinya tercekik. Ia tahu, untuk menghentikan mereka, ia harus melibatkan pihak berwenang, tapi siapa yang bisa ia percayai? Polisi, mereka seringkali tak lebih dari sekadar alat bagi kekuasaan yang lebih besar. Tetapi Siti tahu bahwa jika ia ingin mengakhiri penderitaan yang dialaminya dan para wanita lainnya, ia harus mengumpulkan keberanian untuk melawan lebih dari sekadar sindikat, ia harus melawan sistem yang telah membuat mereka semua menjadi korban. Malam itu, Siti duduk terdiam di sudut kamar, menatap jendela yang menghadap keluar. Pikirannya kacau. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ia cukup kuat untuk mengungkap kebenaran? Apakah ia bisa mempercayai orang-orang di sekitarnya? Pada saat itulah, Maria masuk ke dalam ruangan, membawa selembar dokumen yang tampaknya sangat penting. "Ini dia," kata Maria, meletakkan dokumen tersebut di atas meja. "Bukti yang bisa membuka semuanya." Siti meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Saat ia membacanya, wajahnya berubah pucat. Itu adalah bukti bahwa sindikat ini telah mengoperasikan bisnis mereka dengan bantuan pejabat tinggi, termasuk beberapa anggota aparat pemerintah. Semua harapan dan ketakutan bercampur dalam dirinya, mereka bukan hanya melawan para pria yang telah menyiksanya, tetapi mereka juga melawan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. "Sekarang kita harus berhati-hati," kata Maria, menyadari ekspresi ketakutan di wajah Siti. "Ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirimu atau aku. Ini tentang menyelamatkan banyak orang lainnya." Dengan bukti di tangan, mereka tahu mereka tak bisa berhenti sekarang. Namun, mereka juga tahu jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah. Para pelaku sindikat akan mengejar mereka, dan mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Siti menarik napas dalam-dalam. "Ini bukan hanya untuk saya lagi," katanya dengan tekad yang mulai tumbuh. "Ini untuk semua orang yang pernah merasakan penderitaan yang sama. Kita harus berhenti mereka." Dan dengan itu, dimulailah babak baru perjuangan Siti, sebuah perjalanan yang penuh risiko dan bahaya, namun juga dipenuhi dengan tekad untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan diri dari neraka yang selama ini ia alami.
Siti tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya akan membawa ia berhadapan langsung dengan dunia yang lebih besar, yang penuh dengan pejabat-pejabat berkuasa, pengusaha gelap, dan kekuatan yang hampir tidak bisa dihentikan. Bukti yang ditemukan Maria bukan hanya sekadar dokumen biasa, itu adalah senjata yang bisa mengungkap jaringan kriminal yang sudah berakar kuat di tanah Indonesia. Namun, itu juga merupakan ancaman yang sangat besar. Dengan dokumen yang berisi nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, Siti dan Maria tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum sindikat itu mengetahui keberadaan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka sudah merasakan ada yang mengawasi mereka, suara-suara di luar rumah, kendaraan yang melintas berulang kali di jalan yang sama. Mereka sudah terlalu lama berada di tempat yang relatif aman, dan waktu mereka semakin menipis. Ini bukan hanya tentang kita lagi, Siti, kata Maria, matanya penuh keseriusan. Kita harus membawa bukti ini ke pihak yang benar-benar bisa menghentikan mereka, dan itu berarti kita harus melibatkan orang-orang yang lebih berkuasa. Namun, Siti merasa ragu. Tapi siapa yang bisa kita percayai? Polisi di sini saja sudah terlibat. Bagaimana kita bisa yakin tidak ada orang dari mereka yang sudah berkomplot? Maria mengangguk. Aku paham rasa takutmu, tetapi kita harus terus maju. Kami sudah menyiapkan rencana. Kami akan menemui seseorang yang lebih tinggi, seseorang yang berani melawan mereka. Itu adalah keputusan besar yang mereka ambil. Dengan sedikit keberanian yang masih ada, mereka melangkah ke dalam kegelapan malam, keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka tahu bahwa saat itu juga, jaringan sindikat yang besar itu sedang bergerak, mencari cara untuk menghapus jejak mereka. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju bahaya. Mereka menuju ke sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota, tempat di mana mereka akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting, seorang jurnalis yang dikenal karena investigasinya yang berani. Namanya adalah Danu, seorang pria yang selama bertahun-tahun telah melawan kekuasaan dengan caranya sendiri. Danu bukan hanya jurnalis, dia adalah simbol perlawanan bagi banyak orang yang ingin melawan ketidakadilan. Ketika mereka tiba di kedai, Siti bisa merasakan ketegangan di udara. Danu sudah menunggu mereka di sebuah meja pojok, wajahnya disembunyikan di balik sebuah koran yang ia baca dengan serius. Saat Maria dan Siti duduk, Danu menurunkan korannya dan memandang mereka dengan tatapan tajam. Kalian sudah tahu apa yang akan terjadi jika kita pergi lebih jauh dengan ini? Tanya Danu dengan suara rendah, namun penuh wibawa. Ini bukan hanya tentang kalian lagi. Jika kita bawa bukti ini ke publik, kita akan membuka kotak Pandora yang bisa melibatkan orang-orang yang sangat berkuasa. Siti mengangguk pelan. Kami sudah tahu risikonya. Kami siap. Danu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya. Kita tidak punya banyak waktu. Semua ini akan sampai ke tangan mereka jika kita tidak bergerak cepat. Bersama Danu, mereka menyusun rencana yang sangat berbahaya. Mereka tahu bahwa sindikat itu memiliki jaringan yang luas, dan mereka juga memiliki orang-orang di dalam berbagai institusi, termasuk aparat penegak hukum. Siti dan Maria kini menjadi buruan, dan Danu tahu betul bahwa dengan bukti yang ada, mereka akan menjadi target utama. Namun, ada satu hal yang membuat Danu yakin, mereka tidak bisa mundur. Dengan bantuan beberapa sumber yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, Danu akan membuat publik tahu tentang kebenaran yang tersembunyi. Mereka berencana untuk menghubungi wartawan lain yang bisa membantu mereka menyebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia, dan bahkan dunia. Malam itu, mereka merencanakan langkah mereka dengan hati-hati. Setiap detil harus diperhitungkan, karena jika ada yang salah, bukan hanya hidup mereka yang terancam, tetapi juga kehidupan orang-orang yang telah mereka coba bantu. Siti merasa takut, namun dalam hatinya, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan sindikat ini. Tak ada jalan lain, Siti, kata Maria dengan tegas. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup kita. Kita harus mengungkap semuanya, atau kita akan kembali terjebak dalam cengkeraman mereka. Siti menggenggam tangan, Maria dengan erat. Tidak ada lagi jalan mundur. Jika mereka berhasil, mereka akan menghentikan lebih banyak penderitaan. Namun, jika gagal, tak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Malam itu, mereka berpisah dengan hati yang penuh ketegangan. Siti tahu, apapun yang terjadi, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan berakhirnya bagian ini, rencana mereka untuk mengungkapkan kebenaran kini semakin dekat dengan kenyataan. Namun,
Dengan setiap langkah mereka, semakin besar ancamannya. Perjalanan mereka untuk menghentikan sindikat yang mengerikan ini telah mencapai titik kritis. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Bahkan setelah pertemuan dengan Danu, rasa cemas tetap menyelimuti pikirannya. Ia tahu langkah mereka kini sudah terlalu berisiko. Sindikat yang mereka hadapi bukan hanya sekedar organisasi kriminal, mereka adalah kekuatan yang telah merasuki setiap sendi kehidupan. Bahkan dengan bukti yang ada, mereka bisa saja kehilangan segalanya dalam sekejap. Pagi hari datang dengan kesunyian yang mencekam. Ketika Siti membuka mata, dunia luar terlihat sama seperti biasanya, tetapi hatinya tahu bahwa dunia itu kini telah berubah. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Apa yang mereka rencanakan akan segera mengubah segalanya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan sindikat perdagangan manusia, tetapi juga dengan jaringan kekuasaan yang mendalam, yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Ini akan menjadi lebih sulit dari yang kita kira, kata Danu melalui pesan singkat yang Siti terima pagi itu. Mereka sudah tahu kita bergerak. Hari ini kita harus bergerak cepat. Siti merasakan ketegangan di dadanya. Tanpa memberitahu siapapun, ia dan Maria pergi ke tempat pertemuan yang telah mereka atur sebelumnya, sebuah lokasi yang jauh dari keramaian. Danu akan menemui mereka di sana untuk mengatur langkah selanjutnya. Namun, ketika mereka sampai, tidak ada tanda-tanda Danu. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa dia belum datang? Tanya Maria, matanya menyapu sekitar dengan curiga. Siti menelan salivanya, merasa ada yang tidak beres. Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan Danu, yang selama ini menjadi sekutu mereka, bisa saja menjadi target sindikat yang mengincar mereka. Tunggu, ujar Maria dengan suara rendah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, Siti mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Hatinya berdebar kencang, dan instingnya memberitahu bahwa bahaya sedang mengintai. Mereka berbalik, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian hitam mendekat dengan langkah cepat. Matanya tajam dan penuh tekad, seperti orang yang sedang mengejar mangsanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu tiba-tiba menarik senjata dari balik jaketnya, mengarahkannya ke Siti. Maria, yang bergerak lebih cepat, berhasil menendang tangan pria itu, membuat senjata terjatuh ke tanah. Namun, pria itu hanya tersenyum dingin. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri begitu saja? Katanya dengan nada datar, suara seperti sudah terbiasa mengancam. Kalian akan menyesal telah mencampuri urusan kami. Siti terkejut, namun ketakutannya segera berubah menjadi kemarahan. Ia tidak bisa mundur lagi. Semua yang telah ia lalui untuk sampai ke titik ini tidak akan sia-sia begitu saja. Kami tidak takut, katanya dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia bayangkan. Maria, yang sudah siap dengan tindakannya, melangkah maju untuk menyerang pria itu, namun pria tersebut terlalu cepat. Dia mundur dengan gerakan yang cekatan, seolah-olah sudah terbiasa menghadapi perlawanan. Tiba-tiba, suara kendaraan menghentikan keduanya. Dua mobil hitam berhenti di dekat tempat mereka berdiri, dan beberapa orang turun dengan senjata siap. Mereka adalah bagian dari sindikat, dan Siti tahu, mereka sudah terkepung. Sepertinya, kalian tak akan bisa melarikan diri kali ini, kata pria yang tadi menodongkan senjata, matanya menatap tajam. Tapi, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, terdengar suara tembakan dari arah lain. Danu muncul dari balik bangunan, menembak beberapa kali ke arah pria-pria itu, yang terpaksa mundur. Lari, teriaknya. Siti dan Maria tidak membuang waktu. Mereka berlari ke arah yang ditunjuk Danu, mengikuti setiap instruksi yang diberikan dengan cepat. Meskipun mereka berada dalam bahaya besar, perasaan bahwa mereka kini berada di sisi yang benar memberi mereka semangat untuk terus bertahan. Namun, ketika mereka tiba di tempat yang aman, Danu tampak berbeda. Wajahnya lebih serius dari biasanya, matanya penuh dengan tanda tanya. Ada yang tidak beres, kata Danu dengan suara rendah. Sindikat ini lebih kuat dari yang kita kira. Mereka sudah tahu semuanya. Siti merasa ada rasa cemas yang semakin menghantui dirinya. Tidak hanya sindikat, tetapi juga pihak-pihak yang lebih berkuasa telah mulai mengejar mereka. Jika mereka tidak bertindak cepat, bukti yang mereka miliki bisa hilang begitu saja, dan perjuangan mereka akan sia-sia. Mereka tidak akan berhenti, kata Maria, suaranya penuh dengan tekad. Kita harus lebih cerdik dari mereka. Siti merasa semangatnya mulai kembali terbakar. Kali ini, mereka harus melawan bukan hanya dengan bukti, tetapi dengan kecerdikan.
Ini bukan lagi tentang pelarian atau menghindari bahaya, ini tentang bertahan hidup dan membuat perubahan. Untuk semua wanita yang telah menderita, Siti berbisik, matanya memandang jauh ke depan, penuh tekad. Kita akan terus berjuang. Dengan berakhirnya bagian ini, Siti, Maria, dan Danu berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus terus berjuang untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi musuh yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam semakin larut, namun ketegangan yang meliputi mereka tidak kunjung reda. Siti, Maria, dan Danu duduk dalam keheningan di sebuah gudang yang sudah lama ditinggalkan, tempat yang mereka pilih untuk sementara bersembunyi. Jantung Siti berdetak cepat, rasa takut semakin menguasai dirinya. Sindikat yang mereka hadapi bukan hanya melibatkan orang-orang biasa. Ini adalah jaringan yang menjalar ke dalam tubuh negara, dan mereka telah menyadari bahwa Siti, Maria, dan Danu telah menemukan jejak mereka. Keberadaan mereka kini terancam, dan setiap detik yang berlalu semakin dekat dengan kehancuran. Danu menatap layar ponselnya, mata penuh perhitungan. Kita harus cepat. Mereka sudah melacak kita. Siti menelan ludah, mencerna kata-kata Danu. Mereka tidak bisa mundur lagi. Semua yang mereka lakukan, semua pengorbanan yang telah mereka buat, akan sia-sia jika mereka tidak segera bertindak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Siti dengan suara bergetar. Maria menghela napas panjang. Kita tidak punya banyak pilihan. Kita harus membawa bukti ini ke publik. Jika kita bisa menghubungi seorang jurnalis besar atau bahkan seorang politisi yang berpengaruh, kita bisa menghentikan mereka. Danu mengangguk, tapi wajahnya tampak semakin serius. Aku sudah menghubungi beberapa orang, tapi mereka semua sudah dibayar oleh mereka. Sindikat ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku tidak yakin kita bisa mengandalkan siapapun. Siti merasakan kebenaran yang pahit di balik kata-kata Danu. Sindikat ini sudah merasuk begitu dalam ke berbagai lapisan masyarakat, dan mereka tidak akan membiarkan bukti ini terbongkar begitu saja. Mereka akan melakukan segala cara untuk menghancurkan siapapun yang mencoba menghalangi mereka. Namun, Maria masih memiliki harapan. Kita harus coba, Siti. Kalau kita tidak melawan sekarang, kapan lagi? Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang wanita-wanita yang telah menderita, tentang mereka yang tak punya suara. Siti menatap Maria dengan tatapan penuh tekad. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Maria cepat-cepat berdiri dan mendekati jendela untuk memeriksa keadaan di luar. Dengan hati-hati, ia mengintip dan melihat sekelompok pria bersenjata yang datang ke arah mereka. Semua siap? Tanya Maria, matanya penuh dengan peringatan. Danu melangkah ke depan, wajahnya mengeras. Kita tidak punya pilihan. Kita harus bertindak sekarang juga. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup kita. Siti merasakan beratnya beban yang mereka hadapi. Jaringan yang mereka coba hancurkan bukan hanya ancaman bagi mereka berdua, tetapi juga bagi kehidupan banyak orang. Jika mereka gagal, akan ada lebih banyak korban yang tidak akan pernah terungkapkan. Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mari kita akhiri ini, kata Siti, dengan suara yang mantap meski hatinya berdebar. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan keberanian yang tersisa, mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka dan menuju ke sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan menuju tempat itu, Siti merasa setiap langkahnya adalah langkah menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Setiap jalan yang mereka lalui seakan penuh dengan bahaya, dan setiap sudut kota menyimpan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Setibanya di lokasi yang dijanjikan, mereka bertemu dengan seorang jurnalis yang telah lama dikenal Danu, seorang wanita pemberani yang berani mengambil risiko besar demi mengungkap kebenaran. Dengan hati-hati, mereka memberikan bukti-bukti yang mereka kumpulkan selama ini. Jurnalis itu memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan teliti, matanya melintas cepat pada setiap halaman. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Tanya jurnalis itu, matanya sejenak terfokus pada Siti. Siti mengangguk. Kami tahu. Kami siap menghadapi konsekuensinya. Jurnalis itu menatap mereka beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk, meyakinkan mereka bahwa dia akan segera membawa bukti ini ke pihak yang lebih tinggi. Aku akan menghubungi beberapa orang yang bisa membantu. Ini mungkin akan mengubah segalanya. Namun, kalian harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh,
suara sirene terdengar semakin dekat. Danu mendekat dan berkata dengan tegas, "Mereka datang. Kita harus pergi sekarang." Tapi sebelum mereka sempat melarikan diri, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka, dan beberapa pria berpakaian gelap keluar dengan cepat, mengacungkan senjata mereka ke arah mereka. "Kalian tidak akan bisa lolos begitu saja," kata salah satu pria itu, suaranya penuh dengan ancaman. Siti dan Maria tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Mereka telah sampai sejauh ini, dan tidak ada jalan mundur lagi. Danu segera menembak ke arah para pria itu, membuat mereka terpaksa berlindung. Namun, situasi semakin buruk. Mereka terperangkap, dan bukti yang mereka miliki sekarang berada di tangan orang-orang yang tidak akan segan-segan menghapusnya dengan cara apapun. "Mari kita akhiri ini dengan kepala tegak," kata Maria dengan suara penuh tekad. "Tidak ada yang akan menghentikan kita." Dengan semangat yang berkobar, mereka bertarung dengan habis-habisan. Setiap tembakan yang mereka lepaskan adalah usaha terakhir untuk melindungi kebenaran. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Meskipun mereka bisa memenangkan pertempuran ini, perang besar yang lebih mengerikan akan segera dimulai. Tembakan bergema di udara, dan dalam sekejap, situasi menjadi semakin kacau. Siti, Maria, dan Danu bertempur dengan segala kemampuan yang mereka miliki, namun kekuatan musuh lebih banyak dan lebih terorganisir. Mereka tahu, ini bukan lagi tentang sekadar bertahan hidup, tapi tentang membalas kejahatan yang telah menginjak-injak hidup mereka dan banyak orang lainnya. Siti, dengan tekad yang menguat, berhasil merebut senjata dari salah satu pria yang mendekat, kemudian melumpuhkan musuh dengan serangan cepat. Namun, untuk setiap musuh yang jatuh, muncul lebih banyak lagi, membuat perjuangan mereka semakin berat. Danu, yang sejak awal tampak sangat tenang, memimpin dengan keberanian luar biasa. Dengan setiap langkah, ia membimbing mereka menghindari jebakan, mencari celah, dan tetap bergerak meski semakin lelah. Maria, yang lebih sering menggunakan kelincahannya, terus menyerang dengan cepat, menghindari setiap serangan yang datang. Namun, meskipun mereka bertiga berjuang dengan gigih, akhirnya satu persatu mereka mulai kehabisan tenaga. Tiba-tiba, suara sirene yang semakin keras menggema di sekitar mereka. Polisi, mereka tahu, akan segera datang. Tapi apakah itu berarti bantuan atau malah semakin memperburuk keadaan? Ketika mereka merasa sudah hampir terpojok, sebuah suara keras terdengar. "Berhenti!" teriak seorang pria dari kejauhan. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan mereka, dan seorang pria tinggi berjas hitam keluar, diikuti oleh beberapa orang bersenjata. Siti mengenali pria itu. "Dari mana kalian tahu kita ada di sini?" tanyanya, wajahnya berubah pucat. Pria itu tersenyum, matanya dingin dan penuh perhitungan. "Kami tahu lebih banyak dari yang kalian kira, Siti. Kami sudah memonitor setiap gerakan kalian." Tapi sebelum Siti bisa merespons, pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di sekelilingnya. Mereka semua menurunkan senjata, dan polisi yang sebelumnya mengejar mereka juga mundur. Suasana menjadi hening sejenak, membingungkan. "Apakah ini akhir dari kita?" tanya Maria dengan suara lemah. Pria itu menatap mereka sejenak, lalu berkata, "Tidak. Ini adalah awal dari perubahan." Keesokan harinya, Siti, Maria, dan Danu dibawa ke tempat yang tidak mereka kenal, sebuah gedung yang tampaknya adalah pusat komando dari kelompok yang selama ini mengincar mereka. Semua rasa takut dan keraguan mulai menyelimuti hati mereka. Namun, ada sedikit harapan, bahwa ada lebih banyak pihak yang mendukung mereka dari balik bayang-bayang. Pria yang mereka temui malam sebelumnya ternyata bukan sekadar anggota sindikat. Ia adalah bagian dari kelompok keamanan yang memiliki misi untuk menghancurkan sindikat ini dari dalam. Dia bernama Arman, seorang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai agen untuk memerangi perdagangan manusia. Dan selama ini, ia telah memantau pergerakan sindikat tersebut. "Saya tahu apa yang telah kalian lakukan, dan kalian telah menempuh jalan yang benar," kata Arman, suara rendah namun tegas. "Saya akan memastikan bukti-bukti ini sampai ke tangan yang tepat." Namun, tidak semua berjalan mulus. Sindikat ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan meskipun ada beberapa pihak yang siap membantu, tidak semua dari mereka bisa dipercaya. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, Arman memberi mereka pilihan, mereka harus meninggalkan segala yang ada di belakang dan bergabung dengan jaringan yang lebih luas, atau mereka akan menjadi target berikutnya. "Mereka akan terus mengejar kalian,
kata Arman. Ini bukan hanya tentang kalian lagi, ini tentang masa depan yang lebih baik bagi semua korban. Siti, dengan air mata yang hampir menggenang, memandang Maria dan Danu. Apa pilihan kita? Tanyanya. Maria menghela napas panjang. Kami sudah terlibat, tidak ada jalan mundur. Danu mengangguk, meskipun tatapannya penuh beban. Kita harus melanjutkan, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk mereka yang tidak bisa melawan. Dengan bantuan Arman, mereka merencanakan serangan besar terhadap markas utama sindikat, tempat di mana ribuan wanita yang menjadi korban diperdagangkan dan dipaksa menjadi budak. Malam itu, mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari patroli dan jebakan yang dipasang sindikat. Dalam kegelapan malam, hanya suara langkah mereka yang terdengar, bersatu dalam tujuan yang sama. Akhirnya, setelah berjam-jam bersembunyi dan bergerak secara diam-diam, mereka mencapai markas. Mereka masuk dengan hati-hati, dan suasana tegang mengiringi setiap langkah mereka. Namun, sebelum mereka bisa memulai misi mereka, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka harus bergerak lebih cepat. Tunggu di sini, bisik Arman. Aku akan memimpin jalan. Siti, Maria, dan Danu tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka sudah sampai di ujung jalan. Mereka harus berjuang untuk mengungkap kebenaran ini, atau mereka akan hilang selamanya. Dalam pertempuran terakhir ini, mereka tahu ada kemungkinan tidak semuanya akan selamat. Setelah serangan yang dramatis dan penuh pertumpahan darah, akhirnya sindikat itu hancur. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan selama ini berhasil dibawa ke pihak berwenang yang tepat, dan kebenaran mulai terungkap. Wanita-wanita yang sebelumnya menjadi korban dapat dibebaskan, dan sindikat yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang dihancurkan. Namun, perjuangan mereka bukan tanpa pengorbanan. Arman, yang telah membantu mereka, kehilangan nyawanya dalam pertempuran terakhir, sebuah pengorbanan yang tidak akan pernah terlupakan. Siti, Maria, dan Danu berhasil melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi. Kita sudah selesai, kata Siti, matanya menatap ke depan. Namun, tidak ada jalan yang benar-benar selesai, hanya perjuangan yang tak pernah berhenti. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Siti, Maria, dan Danu hidup dengan cara yang lebih tenang, meski masih ada bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui mereka. Mereka menjadi simbol bagi para korban, dan perjuangan mereka menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan. Sekarang kita bisa bernafas lega, kata Danu, matanya menatap langit yang cerah. Tapi kita tidak akan berhenti di sini. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Siti tersenyum, namun ada kesedihan yang tetap menggelayuti hatinya. Mereka telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kebenaran. Namun, mereka tahu, meskipun perjalanan mereka penuh dengan darah dan air mata, mereka telah memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara.